طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدر عليه. Hayakumullahu bisalam, ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Taib, kembali kita melanjutkan di dalam majelis kita pembacaan dari kitab Sunan Abi Dawud, dan kita telah sampai di dalam bab yang baru di dalam PDF itu halaman 119 ya. Tis'ata asyar wa mi'ah ya, 119. Pada babun fis syafa'ah ya, dalil-dalil yang menjelaskan terkait tentang syafaat. Ya, ini penting. Ya, karenanya Al-Imam Abu Dawud memasukkan pembahasan bab asy-syafa'ah ini ya di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ini penting sekali. Ya. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal ya ahlat tauhid was sunnah wa ghafarallahu lana wa lakum. Karena ini ditujukan untuk membantah barakallahu fikum ya, di antaranya adalah orang-orang kafir dan juga orang-orang musyrikin yang mereka itu menyalahgunakan daripada syafaat ya, menyelewengkan makna daripada syafaat. Ya. Syafaat ya, itu dimaksudkan di dalam bahasa tawassut ya, lil ghairi bijalbi manfaatin masyru'atin lahu aw daf'i mudarrah anhu ya. Yani tujuannya adalah naf'in aw durrin ya, memberikan manfaat kebaikan dari seseorang kepada selainnya di dalam mendatangkan manfaat ataupun menolak daripada mudarat. Dan syafaat itu nanti di akhirat ya, biiznillah tabaraka wa ta'ala, tentu dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dimaksudkan di antaranya adalah yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu di akhirat ya. Di akhirat, bukan di dunia. Sehingganya orang-orang musyrik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, mereka menyalahartikan daripada syafaat. Ya. Nah, itu orang-orang musyrik itu, ya, orang-orang musyrik. Ya. Sehingganya barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, orang-orang musyrik di zaman zahiliyah, di zaman jahiliyah dahulu, ya, di masa Nabi SAW, bahkan sebelumnya, itu tidaklah mereka menyembah batu, ataupun patung, ataupun kayu, ya, melainkan bahwa mereka itu, ya, mengetahui bahwasanya objek yang dijadikan kesyirikan oleh mereka itu, barakallahu fikum, ataupun tokoh-tokoh, ya, yang mereka jadikan objek kesyirikan mereka itu, ataupun bahkan malaikat, ya, orang-orang yang telah mati, batu, patung, kayu, ya. Mereka ibadahi objek-objek tersebut, barakallahu fikum, itu karena mereka menginginkan syafaat, ya.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika dikatakan kepada mereka bahwasanya mereka telah kufur, telah terjatuh ke dalam kesyirikan, ya, disebabkan peribadahan mereka kepada objek-objek yang tadi, ya, yang telah disebutkan dari berbagai macam objek itu, maka mereka akan menolak. Mereka tidak akan, ya, terima kalau mereka itu dikatakan musyrik. Nggak terima mereka, ya, mereka nggak terima dikatakan musyrik. Karena mereka berkeyakinan bahwasanya hal tersebut bukanlah kesyirikan. Ya, di dalam surat apa itu? Wahum yahsabuna annahum muhtadun. Ya, mereka sangka itu adalah kebaikan. Mereka di atas petunjuk, di atas hidayah, ya di atas titian hidayah, subhanallah. Nah, itu sifat orang-orang musyrik. Ketika mereka diingatkan dari praktik kesyirikan mereka, bahkan divonis mereka itu adalah kafir, musyrik, mereka nggak terima. Wahum yahsabuna annahum muhtadun. Ya. Mereka katakan apa? Haula'i syufa'una indallah. Ya. Atau mereka objek-objek yang mereka tujukan untuk mereka ibadahi, mereka jadikan objek-objek kesyirikan tersebut itu tidak lain tidak bukan untuk mendatangkan syafaat, mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Ya. Jadi mereka nggak terima kalau dikatakan mereka itu musyrik, kafir, itu mereka nggak terima. Ya. Dan ini tetap berlangsung sampai hari kita sekarang. Ya, sampai hari kita sekarang. Kapan saja antum memvonis mereka itu kafir, musyrik, kemudian antum berusaha untuk menjelaskan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan kesyirikan, ya, menyebabkan pelakunya kufur, tidak boleh, ya, tidak boleh ada satu pun peribadahan ditujukan kepada selain Allah, tidak boleh. Mereka nggak terima, ya, mereka nggak terima dikatakan demikian. Dan itu memang sifat karakteristik mereka yang telah disebutkan di dalam Al-Quran ternyata. Ya, jadi sekali lagi objek-objek kesyirikan yang mereka kerjakan tersebut, ya, dari praktek-praktek kesyirikan itu, mereka yakini bahwasanya hal tersebut bukanlah kesyirikan. Ya, mereka nggak beribadah kepada objek-objek tersebut. Ya, ini persis seperti apa yang dijadikan hujah oleh musyrikin di zaman sekarang. Ya, mereka nggak beribadah. Saya nggak beribadah kepada siapa? Malaikat, kepada orang-orang soleh, kepada kuburan, kepada batu, kepada patung. Ya, bahkan lebih parah lagi di zaman sekarang di Jawa itu, ya, kotoran hewan, kotoran kerbau, tai kerbau dijadikan peribadahan. Tapi mereka nggak mengatakan kalau itu adalah bentuk peribadahan, enggak. Mereka sembelih kepala kerbau, mereka larungkan ke laut, ya, atau mereka kubur di dalam tanah. Itu bukan peribadahan. Ya. Tapi apa kata mereka? Kata Allah, haula'i syufaha'una indallah. Itu justru menjadi wasilah perantara untuk mendekatkan kami kepada Allah, menjadi syafaat nantinya. Nah, pertanyaannya barakallahu fikum, bagaimana bisa orang-orang musyrikin, ya, terutama di zaman jahiliyah itu, di satu sisi mereka meyakini syafaat, ya. Bagaimana kita bisa mengkorelasikan daripada hujah mereka? Ya, kalau gitu kita bingung nanti. Ya. Karena mereka nggak meyakini itu ibadah, mereka nggak mengatakan kalau mereka itu sedang beribadah, ya. Tapi semua itu hanya sekedar perantara, wasilah, ya, imma untuk mendekatkan diri kepada Allah ataupun untuk menjadikan hal tersebut sebagai syafaat nantinya di sisi Allah. Tapi persoalannya bahwa barakallahu fikum jazakumullahu khaira, orang-orang musyrik itu tidak mengimani adanya hari akhirat. Mereka nggak beriman dengan hari akhirat. Kalau begitu syafaatnya untuk apa? Sedangkan yang dimaksudkan oleh syariat, syafaat itu nanti ketika orang itu telah dibangkitkan nanti di hari kiamat, di akhirat kelak, itu syafaatnya. Ya. Kalau begitu bagaimana? Ya. Maka maksud mereka itu, ya, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Syafaat yang dimaksudkan oleh mereka itu, ya, itu adalah agar hajat daripada keduniawian mereka itu, ya, saat itu juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu maksudnya. Sehingganya mereka bertawasul, ya, beristighosah, ya,
meminta syafaat, perlindungan, kesembuhan, keberkahan, kelancaran rizki, lancar jodoh, ya, dimudahkan segala urusan, ya. Itu agar, ya, objek-objek kesyirikan tadi itu bersegera mungkin untuk apa? Menyampaikan kepada Allah sehingga Allah mengabulkan. Ya. Jadi tujuannya bukan kepada objeknya ya, tapi langsung kepada Allah. Hanya saja mereka menjadikan perantara antara ya objek kesyirikan tersebut dengan Allah. Ya, padahal Allah tidak apa menjadikan perantara. Allah nggak punya perantara. Ya, Allah nggak punya perantara di dalam peribadahan. Ya, makanya Allah menyebutkan di dalam apa namanya ya, di dalam surat Az-Zumar. Ya, di dalam surat Az-Zumar Allah mengatakan apa? Ini bantahan kepada mereka. Ya, yang mereka itu apa? Gagal faham di dalam makna syafaat. Ya, ini orang-orang musyrik. Sehingga mereka terjatuh ke dalam kekufuran. Ya, nasallahu salafiyah. Allah mengatakan apa? Walladzina takhadu min dunihi, dan orang-orang yang mereka itu telah mengambil ya, mengangkat sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, min dunihi, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu dia batu, apakah itu dia pekuburan, apakah itu adalah patung, ya, sebagaimana orang-orang kafir Nasara mengibadahi Nabi Isa alaihi salam, ya, menyembah patung-patung mereka. Ya. Kemudian orang-orang musyrik dengan berhala-berhala mereka, ya, dengan apa namanya? Ya, dengan batu, dengan kuburan, ya, dan yang semisalnya. Intinya selain selain Allah Subhanahu wa taala, min dunihi. Ya. Apa kata Allah? Auliya ma ba'duhum ila yuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya. Apa namanya? Auliya ma na'buduhum, kata mereka. Ini disebutkan oleh Allah ternyata. Ya. Allah sudah membantah mereka orang-orang musyrikin, ya. Bahwasanya mereka mengatakan di dunia dari perbuatan kesyirikan mereka itu, mereka mengatakan wali-wali itu, ya, orang-orang yang dijadikan objek atau suatu hal yang dijadikan objek kesyirikan mereka itu, ya, ma na'buduhum illa liqaribuna ilallahi zulfa. Ya, kami nggak beribadah kepada mereka. Ya, ente jangan kafir-kafirkan. Ya, antum harus tahu dulu kan gitu kan. Ya, hujjahnya daripada ya musyrikun. Sehingga antum nggak boleh untuk memvonis kafir, menyalahkan peribadahan mereka, ya, sampai mengatakan kepada mereka bahwasanya itu adalah perbuatan kesyirikan, kekufuran. Karena ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana buduhum. Kita nggak beribadah kepada mereka itu, objek-objek kesyirikan itu. Ya, illa liyuqaribuna ilallahi zulfa, melainkan hanya sekedar untuk apa? Mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi itu semua wasilah dengan jah, dengan kalau bahasa sekarang itu dengan jah katanya, dengan kedudukan ya, dengan makom, bahwasanya itu adalah orang soleh, orang alim, ya, orang yang dekat dengan Allah yang bertakwa, sehingga kita nggak pantas kalau langsung meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita menjadikan perantara, ya, dengan orang soleh tersebut yang dia itu tidak mampu sama sekali untuk ya mengijabahi dari apa yang menjadi keinginan atau permintaan mereka, ya. Dan menjadikan mereka itu apa? Menjadi kufur, ya. Ini sudah disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar, ya, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqaribuna ila Allahi zulfa. Subhanallah. Jelas sekali ayatnya. Sehingga mereka mengatakan di dalam surat tadi Yunus, ya, haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu para sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan apa? Pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Padahal orang-orang musyrik di zaman jahiliyah itu tidak mengimani adanya hari akhirat, ya. Tidak percaya dengan hari kebangkitan mereka. Subhanallah. Jadi syafaat apa yang dimaksud kalau begitu ya? Syafaat apa yang dimaksud? Subhanallah. Itu tadi karena mereka apa? Di dalam surat Al-A'raf tadi disebutkan ya, innahum muttakhadhu syayatina awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun, ya.
mereka itu sudah syirik, sudah kufur, sudah sesat, ya, menjadikan syaitan itu menjadi wali-wali untuk mereka, wa yahsabuna annahum muhtadun. Udah gitu mereka menyangka kalau mereka itu berada di apa? Di atas apa? Di atas titian hidayah. Ini sudah Allah sebutkan, sudah Allah bantah, ya. Jadi nggak perlu ragu lagi dengan kekafiran mereka. Iya, subhanallah. Itu bantahan pertama di dalam bab ini, ya. Al-Imam Abu Dawud mendatangkan khusus di dalam kitab As-Sunnah ini, di dalam bab As-Sunnah ini, suatu bab khusus bab syafaat. Kalau sebelumnya kita membantah Jahmiyah, ya, dan seterusnya, ini sama, masih bagian daripada Jahmiyah. Iya. Yaitu mereka apa? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang beribadah kepada peribadahan mereka salah faham di dalam makna syafaat, di dalam makna syafaat. Kemudian yang kedua, jazakumullahu khaira, yaitu bantahan kepada Khawarij dan juga Mu'tazilah. Nah, yang mana Khawarij ini, ya, Rasulullah Afiyah, mereka tidak meyakini bahwa ahlu kabair minal muslimin, ya, orang-orang yang telah terjatuh ke dalam dosa-dosa besar dari kalangan kaum muslimin itu, mereka itu tidak mungkin masuk ke dalam sorga dan tidak pula juga mereka mendapatkan syafaat. Karena di sisi Khawarij, ya, para pelaku dosa besar ini dari kalangan kaum muslimin itu, mereka itu kafir. Konsekuensi daripada kafir, apalagi mati di atas kekafiran apa? Kekal di dalam neraka. Sehingga nggak berhak, nggak layak orang-orang yang, ya, terjatuh ke dalam dosa besar ini, mereka mendapatkan syafaat. Nah, ini menyelisih akidah ahlu sunnah. Ya, menyelisih daripada akidah ahlu sunnah. Ah, kemudian Mu'tazilah yang mereka memiliki metodologi apa? Ketika mensifatkan orang-orang yang terjatuh dalam dosa besar itu apa? Manzilah baina manzilatain. Gak mukmin, gak kafir. Ya, seperti itu. Nah, ini bantahan yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, lebih parahnya lagi, ya. Ini muncul di zaman kita di masa sekarang ini. Nasallallahu alaihi. Siapa mereka? Itu Murji'ah, ya, kontemporer. Ya, Murji'ah kontemporer. Ya. Kenapa? Karena mereka meyakini orang-orang yang sudah kufur, yang sudah syirik, yang sudah musyrik, kemudian mereka mati di atas kekafiran, kata mereka apa? Mereka tetap mendapatkan apa? Syafaat. Kenapa? Karena bagi mereka itu adalah muslim jahil. Iya. Kalau enggak muslim jahil, mujtahid yang dapat satu pahala. Subhanallah. Ya. Luar biasa, ya, Murji'ah. Iya. Jadinya orang yang musyrik, orang yang mendapatkan apa namanya? Berhak untuk mendapatkan azab. Padahal Nabi SAW mengatakan apa? La yadkhulul jannata ila nafsun muslimah. Ya, enggak mungkin, tidak ada yang seorang pun yang masuk ke dalam surga kecuali seorang muslim. Ya, seorang muslim. Nah, seorang muslim. Ini menyelisih Murji'ah, ya. Dikatakan di dunia itu muslim jahil, dapat satu pahala, ya. Kemudian apa? Eh, dapat satu pahala, ya, diberikan uzur dengan sebab kejahilan, ketidaktahuan, kan gitu. Kalaupun meninggal di atas hal tersebut, ya, maka mereka tetap dapat syafaat. Subhanallah. Ya, padahal tadi Nabi SAW sudah membantah, ya, la yadkhulul jannata ila nafsun muslimah. Ya. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya, barakallahu fikum, apa namanya, di dalam surat apa? Innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Ya. Allah telah sebutkan di dalam, ya, Al-Qur'an, ya, orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Masuk surga. Ya. Diharamkan oleh Allah masuk surga. Ya. Tempat mereka itu di dalam neraka. Nah, ini Murji'ah justru apa? Sebaliknya, memvonis mereka itu apa? Berhak untuk mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, ini bantahan kepada ketiga tadi, sekte tadi, yaitu apa? Musyrikin, orang-orang musyrik, orang-orang kufar, ya, asli. Ya, kemudian juga Mu'tazilah, Khawarij, dan juga apa? Murji'ah. Ya. Baik, kita masuk ke dalam, ya, materi. Bi'aunillahi subhanahu.
wa bihi nasta'in. Babun fi syafa'ah. Qala al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam halaman 119 ya, halaman 119 bab yang ke-23. Haddatsana Sulaiman ibn Harb, haddatsana Bustam ibnu Haris an Ash'ath Al-Huddani ya, an Anas ibn Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi SAW dia mengatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati ya. Nah, ini bantahan kepada mereka ya yang menolak syafaat ataupun yang menyelewengkan daripada makna syafaat. Kata Nabi SAW, syafaatku kelak li ahlil kabair, untuk para pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin, min ummati ya, dari kalangan apa? Umatku ya, dari kalangan umatku, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antum perhatikan, ini sudah disebutkan di awal-awal pertemuan kita di dalam Sunan Abi Daud ya, apa namanya, yang dimaksudkan umat di sini barakallahu fikum itu adalah umat ijabah. Umat ada dua ya, umat dakwah dan juga umat ijabah ya. Umat ijabah dan juga umat dakwah ya. Umat dakwah itu adalah umat yang Nabi SAW yang tidak beriman kepada Nabi SAW. Itu apakah sama saja, apakah itu Yahudi, Nasoro, musyrikin ya, yang berintisab kepada Islam, itu disebut dengan umat ya. Nabi SAW mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi Muhammad yang jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, la yasma'u ahadun min hadhil ummah ya, apa namanya, Yahudiyun au Nasara, kan gitu kan, kata Nabi SAW, summa yamutu lam yu'minu bima ursiltu bihi ya, kemudian enggak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW dengannya ya. Sama saja kan Nabi SAW sebutkan Yahudi apakah Nasara ya. Jadi itu disebut dengan umat, tapi mereka tidak beriman, umat dakwah namanya ya, Yahudi, Nasara, musyrikin ya. Dan itu bukan yang dimaksudkan di dalam umat ini. Yang dimaksudkan di sini adalah umatnya Nabi SAW, yaitu umat ijabah ya, orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW, taat kepada beliau ya, menjalankan perintah apa yang telah beliau tetapkan ya, memegangi apa yang telah beliau ajarkan, itu disebut dengan umat ijabah ya. Kalau tadi umat dakwah itu sebagai Nabi SAW tadi mengatakan apa, waladzi nafsu Muhammadin biyadihi ya, la yasma ahadun min hadhil ummah Yahudi aw Nasara summa yamutu lam yu'minu bi apa billadzi ursiltu bihi ya, dan seterusnya. Apa kalau tidak salah, nggak beriman dengan apa yang Nabi SAW bawa, apakah Nabi SAW, kecuali apa, illa kana min ashabin nar ya, kecuali dia termasuk daripada ahli neraka, kekal di dalamnya, kufar, nggak beriman dengan Nabi SAW ya. Apakah dia berintisab kepada Islam tapi dia ternyata apa, menyelisih daripada apa yang Nabi tetapkan di dalam akidah terutama ya. Karena as-sunnah maknanya adalah, para ulama menjelaskan ya, itu adalah tariqah ya, ad-din, usuluddin, at-tauhid kalau bahasa kita sekarang ya. Makanya para ulama kita, para salaf itu kalau menulis kitab ya, mereka memberikan judul itu apa, as-sunnah ya, asy-syariah, al-ibanah ya, itu maknanya sama, mutasawiyan, bimakna wahid, satu makna ya, itu al-aqidah ya. Itu sunnah yang dimaksud adalah akidah ya. Baik. Jadi kata Nabi SAW, syafaatku ini berlaku bagi umat beliau dari kalangan ya, orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Masalah ya. Baik. Kemudian qala Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu taala, haddatsana Musaddad ibn Musarhad ya, ini guru daripada ulama besar. Ini gurunya Al-Imam Abu Dawud, gurunya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya, guru-gurunya para ulama besar semua ya. Musaddad ibn Musarhad. Kemudian hadatsana Yahya Anil Hasan ibn Dakwan suaranya ini.
Haddatsana Abu Raja, ya Abu Raja. Haddatsani Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Imran ibn Husain, ya. Imran bin Husain. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu dia bersabda, yakhruju qaumun minan nari, ya, bi syafaati Muhammadin fadkhuluna al-jannata wa yusammawna al-jahannamiyyin. Ya. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan akan dikeluarkan suatu kaum dari api neraka, ya, dengan sebab apa? Syafaatnya Nabi SAW dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ini di akhirat kelak, bukan di dunia, ya, bukan di dunia. Orang-orang itu orang-orang musyrik meminta syafaat Nabi, ya, meminta syafaat orang-orang Syiah, meminta syafaatnya Husain, ya, meminta syafaatnya Ali, meminta pertolongan. Ya, subhanallah. Ya. Ini lebih parah. Jadi Nabi SAW akan dikeluarkan suatu kaum, yaitu umat Nabi SAW dari api neraka jahanam, ya, dari api neraka jahanam. Dengan syafaat Nabi SAW, ya, kemudian mereka akan dimasukkan jannah, ke dalam surga, dan mereka digelari sebagai apa? Jahannamiyin atau jahanamiyun. Ya. Itu menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang pernah masuk ke dalam api neraka kemudian dipindahkan ke dalam sorga. Itu untuk mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga mereka selalu ingat nantinya kalau mereka adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah untuk kembali dikeluarkan ke dalam sorga, kembali dimasukkan ke dalam sorga setelah mereka apa? Ya, mendapatkan siksa neraka jahanam. Ya. Dan jahanamnya orang-orang yang beriman dari kalangan ahli tauhid nggak sama dengan jahanamnya orang-orang musyrik, ya. Apalagi orang-orang munafik, fidarkil asfali minan nar, ya. Yang mana orang-orang kafir asli saja nggak menyentuh itu neraka, ya. Tapi orang-orang munafik justru ditempatkan di kerak neraka jahanam, subhanallah. Ini pentingnya kita apa? Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa aman, jangan, ya. Kemudian kalau Imam Abu Dawud, haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah, haddatsana Jarir anil A'mash, ya, Al-A'mash. Al-A'mash ini semata ya lakop untuk orang yang buta. Dia buta, ya, Al-A'mash, maka dikatakan Al-A'mash. Ya. Al-A'mash. Kemudian an Abi Sufyan, ya, an Abi Sufyan, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu dia bersabda, inna ahlal jannah, ya, inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabun. Masyaallah, masyaallah. Nasallallahu tabaraka ta'ala bi asma'il husna wa sifatihil ula an yaj'alana wa iyyakum min ahlil jannah. Amin Allahumma amin. Kata Nabi SAW, dia bersabda bahwasanya penduduk sorga kelak mereka itu akan dapat makan dan juga minum. Masya Allah, ya. Taib. Selesai sudah bahasan daripada, ya, bab syafaat, ya, bab syafaat. Mudah-mudahan dapat dipahami. Taib. Kemudian selanjutnya babu zikril ba'si was-sur, yaitu dalil-dalil yang menjelaskan kata Imam Abu Dawud, ya, yang berkaitan dengan hari kebangkitan dan juga apa? Tiupan trompet daripada sangkakala. Ini keyakinan ahlu sunnah, ya, mengimani bahwasanya nanti kelak manusia itu akan dibangkitkan kembali di hari kiamat. Artinya apa? Setelah mereka itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu datangnya hari kiamat,
ya kemudian mereka itu dibinasakan, ya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan dibangkitkan kembali, ya, akan dihidupkan kembali. Ini adalah keimanan, ya, perkara gaib. Tidak kita membagaimanakannya, tidak kita mempertanyakannya, tidak pula apa? Memvisualkannya seperti ini tidak, ya, tapi kita beriman. Iya. Ini tidak mudah ya, karena ya keimanan itu apalagi terkait perkara gaib itu membutuhkan apa? Kejujuran kita, keimanan yang sangat tinggi. Ya, orang musyrik itu tidak mengimani adanya hari pembangkitan, ya, tidak beriman kepada hari kiamat mereka, ya, nasallallahu alaihi. Baik. Kemudian juga tiupan trompet sangkakala. Ya, ini yang diimani. Ya. Baik. Qala al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu taala haddatsana Musaddad ibn Musarhad, ya, kembali daripada gurunya Al-Imam Abu Dawud, haddatsana Mu'tamir ibn Sulaiman, ya, Mu'tamir ibn Sulaiman. Sami'tu abi, aku telah mendengar ayahku yaitu Sulaiman, ya, Sulaiman ibn Tarkhan, ya, At-Taimi. Jadi Mu'tamir telah mendengar daripada ayah beliau yaitu Sulaiman, haddatsana Aslam an Bishr bin Syagaf an Abdullah ibn Amr, daripada Abdullah ibn Amr, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-suru qarnun yunfakhu fihi. Kata Nabi SAW, dia bersabda, ya dimaksudkan dengan trompet daripada sangkakala nanti yang akan ditiupkan pada hari kiamat, ya, itu terbuat daripada tanduk, ya, terbuat daripada tanduk. Yang mana yunfaku fihi, yang akan ditiupkan di dalamnya, ya, yang akan ditiupkan di dalamnya, yang akan menghancurkan dunia, ya, kemudian mematikan orang-orang yang hidup, illa man rahimallah, kecuali siapa saja yang dikecualikan oleh Allah, ya, kemudian dibangkitkan lagi dengannya, ya, seperti itu. Jadi ini kita beriman ya, bahwasanya trompet itu akan ditiupkan dan terbuat daripada tanduk, ya, korban itu tanduk. Tidak perlu kita membagaimanakannya sampai memvisualkannya sampai membuat teori-teori yang nggak jelas, ya. Trompetnya demikian, nggak perlu, ya. Itu cukup beriman, menjadikan ibrah, mengambil pelajaran dan juga apa? Meningkatkan amal kita, ya, meningkatkan amal kita. Baik. Hadatsana Abdullah ibn Maslamah Al-Qa'nabi. Ya, jadi trompetnya itu tidak dibuat dari, ya, secara detail tanduk apa, ukurannya berapa, ya, ditiupkannya nanti bagaimana, itu tidak dijelaskan. Kita cukup beriman saja, ya. Barakallahu fikum. Hadatsana Abdullah ibn Maslam Al-Qa'nabi an Malik, ya, an Zinad an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu bani adama, ini bukan kullu ya, bukan kullu, tapi dia apa di fathah, ya. Kullu bani adama yaqulul ard. Kenapa kulla bukan kullu? Di sini salah, ya. Karena kulla itu apa? Maf'ul muqaddam, ya, maf'ul muqaddam. Bukan dengan dhammah ya, tapi dengan fathah. Ya, antum harus hati-hati kalau membaca itu, perhatikan apakah ada yang salah atau tidak. Jangan ikut saja gitu. Karena ternyata terkadang memang seperti itu, ya, imma dia salah cetak ataupun memang salah penulisan. Ya, harus teliti. Jadi kullu bani adam ya ta'kulul ardu illa a'jabat dzanba minhu khuliqa wa fihi yurakkabu. Jadi bab ini cuma satu bahasan saja ya, cuma satu hadis, cuma satu riwayat. Apa dua? Cuma dua ya, cuma dua. Jadi sanad al-Imam Abu Dawud sampai kepada al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat al-Jalil, kemudian sampai juga kepada Nabi SAW. Dari Nabi SAW maksudnya, bahwasanya Nabi SAW dia bersabda, ya, setiap
anak Adam itu kelak jasad mereka akan dimakan oleh bumi. Ya, bumi itu akan memakan setiap jasad daripada anak Adam. Ya, kula bni Adama ta'kulul ardu illa a'jabat zanaba. Ya, kecuali tulang ekor, ujung daripada tulang ekor seperti itu. Ya, Allahu alam ini di dalam apa namanya ilmu autonomi ataupun yang semisal seperti itu ya. Ini kalau ada mahasiswa itu bisa ditanyakan ke mereka, terutama yang jurusannya seperti itu, mau fisika atau ya, wallahu alam. Ala kulli hal di sini disebutkan berdasarkan syar'i, Nabi SAW telah mengkhabarkan kepada kita bahwasanya bumi itu akan memakan jasad daripada anak Adam kecuali di ujung tulang ekornya seperti itu. Itu akan tersisa seperti itu ya. Wallahu a'lam. Minhu khuliqa, darinya itu diciptakan, yaitu diciptakan awal kali penciptaan anak Adam itu diambil dari ya tulang sulbi atau tulang ekor ya. Kemudian wa fihi yurakkabu, dan dari sana jugalah nanti kelak ketika sudah hancur jasad itu sudah menjadi tulang belulang, ya tinggal tersisa tulang ya ujung tulang ekornya, itulah dari sana juga akan nanti dibentuk kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Iya, Masya Allah. Taib, selesai sudah. Kemudian selanjutnya adalah bab ya, yaitu tentang penciptaan surga dan neraka. Ya, tapi kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Bismillah taala kita lanjutkan di kesempatan lainnya. Ilahuna wallahu musta'an wa lahi tuklan, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dapat difahami dan dijadikan pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu